Ya, usai mendapat serangan besar Amerika Serikat di Bandar Abbas, Iran menyerang balik pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dengan rudal balistik. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon keras atas serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran di tengah negosiasi damai. Rudal balistik Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Garda Revolusi Iran menyebut serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat subuh pukul 4:50 waktu setempat. Warga merekam detik-detik saat langit di Kuwait berasap diduga akibat serangan udara Iran. Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan Amerika di Kuwait pada hari Kamis. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di selatan Iran. Kuwait jadi sasaran rudal Iran karena menampung dan memfasilitasi pasukan serta aset militer Amerika Serikat. Ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut. Pasca diresmikan Presiden Prabowo pada 16 Mei lalu, puluhan koperasi Desa Merah Putih di Jombang, Jawa Timur belum beroperasi. Selain produk yang dijual belum lengkap, para karyawan Kopdem Merah Putih juga belum mendapat bimbingan teknis dari PT Agrinas. Pasca diresmikan Presiden Prabowo pada 16 Mei lalu, 80 koperasi Desa Merah Putih di Jombang, Jawa Timur belum beroperasi. Salah satunya Kop Desa Merah Putih di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut Kepala Desa Sambong Dukuh Khairul Rozikin, belum beroperasinya Kop Des Merah Putih di desanya disebabkan produk yang dijual belum lengkap. Di antaranya gas LPG ukuran 3 kg yang dijual seharga Rp16.000 per tabung masih kosong dan belum ada kiriman dari PT Agrinas. Selain itu, karyawan Kopdes Merah Putih di Desa Sambong Dukuh belum mendapat bimbingan teknis dari PT Agrinas. Akibatnya dari 5 karyawan yang telah direkrut, 3 diantaranya mengundurkan diri. Banyak komoditi yang belum terdata atau belum masuk dalam daftar list grey KDKMP. Kalau rencana buka, kami belum mendapatkan kabar yang pasti. Ini masih dalam taraf pemberian bimbingan teknis kepada seluruh karyawan yang sudah direkrut oleh PT Agrinas. Hingga saat ini, Khairul Rozikin mengaku belum tahu kapan Kopdes Merah Putih di desanya akan dibuka. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh level 17.800-an per dolar. Menteri Keuangan menjelaskan pelemahan rupiah tak wajar mengingat fundamental ekonomi nasional tetap stabil dan kuat. Menko Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah yang semakin dalam tersebut terjadi di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih bergejolak akibat sentimen Timur Tengah yang belum mereda.
Purbaya menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, perekonomian Indonesia justru berada dalam kondisi yang baik, sehingga penurunan nilai tukar dinilai tidak wajar. Menilai kondisi tersebut, Purbaya juga memastikan pemerintah belum perlu melakukan pengujian ulang ketahanan APBN meski rupiah terus tertekan. Kita udah hitung pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Kayak gini, walaupun rupiah melemah kan bond yield-nya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memberikan dampak terhadap industri nasional, di mana sebagian bahan baku masih tergantung pada impor. Menyikapi hal tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap transaksi dolar Amerika dan bertransaksi menggunakan mata uang lokal. Juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif mendorong industri nasional untuk bertransaksi menggunakan pecahan mata uang lokal dalam impor bahan baku. Mengingat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tidak menentu. Febri menyebutkan tingginya nilai tukar rupiah memberikan tekanan kepada pelaku industri mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Sekitar 24% struktur bahan baku industri nasional masih berasal dari impor, sehingga membuat biaya produksi rentan naik ketika rupiah melemah. 24% bahan baku industri itu dari impor. Nah, karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kami mengimbau industri untuk memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia yakni LCT (Local Currency Transaction) untuk membeli bahan baku impor tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyayangkan kebijakan penutupan retail modern di Lombok NTB, khususnya gerai Alfamart dan Indomaret yang dilakukan setelah toko swalayan tersebut sudah lama beroperasi. Mendak mengingatkan Pemkab Lombok Tengah agar memberikan kepastian hukum dan usaha bagi para pelaku bisnis. Menurut Budi, penataan zonasi dan regulasi idealnya diselesaikan di awal, tepatnya sebelum izin usaha diterbitkan. Terkait sengketa izin usaha dan penutupan 25 retail modern ini, Kemendak mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pemda setempat serta memberikan sejumlah arahan strategis. Memang Pak ada beberapa kalau nggak salah 25, tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang. Tapi kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan berusaha dan juga kepastian berusaha, serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya. Tetapi ke depan Pak, kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah, ketika usaha apapun termasuk retail, ya seharusnya dari awal itu diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Misalnya dalam hal perizinan.